Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang simbol PFD atau Process Flow Diagram sebagai salah satu topik dari mata kuliah Instrumentasi dan Pengendalian Proses di program studi TKBN Politeknik Ati Padang. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu Process Flow Diagram? Kok kayaknya penting banget ya. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, sebagai salah satu tugas dari proses engineer itu biasanya kita berkutat dengan sistem konsep dari sebuah proses yang kemudian diterapkan atau dituliskan dalam bentuk proses flow diagram. Jadi di berbagai project-project engineering atau berbagai aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan teknik rekayasa, itu proses flow diagram itu penting banget peranannya untuk bisa mengarahkan rekan-rekan kita dari divisi engineering yang lain supaya bisa bersinergi ya untuk bisa menentukan apa yang harus dilakukan. Jadi biasanya tahap awal dari satu pekerjaan engineering itu adalah menentukan ya sistem prosesnya itu seperti apa. Nah, itu yang punya peranan adalah kita sebagai proses engineer. Nah, kemudian setelah kita tahu proses sistem yang kita mau buat itu seperti apa, kemudian kita tulis dalam bentuk proses flow diagram. Nah, nanti di situ kita menuliskan semua flow ataupun semua proses yang berkaitan dengan sistem yang akan kita buat ya. Nah, setelah proses flow diagramnya selesai, kemudian kita akan distribusikan ke bagian instrumen untuk bisa membuat piping and instrumentation diagram, di mana di situ tim dari instrumen akan membuat drawing yang lebih detail lagi terhadap sensor-sensor ataupun instrumen yang dibutuhkan untuk melengkapi PFD dari kita. Nah, kemudian tidak hanya itu juga, PFD juga akan didistribusikan ke bagian piping ya, supaya mereka bisa melihat kesesuaiannya dengan piping drawing yang akan dibuat ya. Tidak hanya itu juga, biasanya juga akan dikirimkan ke bagian sipil ya untuk bisa mengetahui structural drawing-nya atau facilities drawing-nya cocok nggak, matching nggak gitu dengan sistem yang sudah ditetapkan seperti itu. Nah, jadi masing-masing disiplin engineering ini akan bersinergi satu dengan yang lain untuk menghasilkan satu proses sistem yang sudah ditentukan di sistem konsep ya. Nah, apa aja sih yang ada di dalam proses flow diagram itu? Nah, sebenarnya proses flow diagram ini lebih simpel dibandingkan dengan PNID, di mana kalau di PFD ini yang paling utama dia harus menentukan proses flow stream-nya itu seperti apa. Masuknya seperti apa, keluarnya seperti apa. Nah, streamline-nya itu harus ditentukan di PFD ini ya. Kemudian tidak hanya itu, bagian kedua yang harus ada di PFD itu adalah major equipment. Jadi kayak misalnya heat exchanger, boiler ya, dan major equipment yang lain itu harus ada di sini. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu critical equipment-nya itu apa yang harus ada di proses flow diagram di dalam suatu sistem yang kita ingin desain. Nah, selain major equipment itu juga harus ada yang namanya control valve. Ya, control valve ini adalah satu valve yang cukup penting untuk bisa mengendalikan sebuah proses. Pada topik kuliah yang sebelumnya kita sudah membahas tentang control valve ya. Itu dimasukkan di dalam PFD ini. Nah, selain control valve, bisa juga dimasukkan valve-valve lain yang kira-kira sangat berefek penting dengan pengoperasian sistem. Ya. Kemudian di dalam PFD ini juga kita tentukan interkoneksi dengan sistem lain. Kemudian jika ada major bypass atau jalur resirkulasi juga dimasukkan di sini. Dan juga yang paling penting dimasukkan di sini adalah variabel serta nilai operasional. Nah, biasanya di dalam PFD ini akan dimasukkan itu 3 nilai yang utama, yaitu nilai minimum, nilai normal, dan nilai maksimum. Terutama untuk jenis setiap aliran fluida ya.
kemudian temperaturnya bagaimana, tekanannya bagaimana. Supaya apa? Supaya di sini kita bisa mendesain sistem yang bisa beroperasi tidak hanya dalam keadaan normal, tapi juga dalam keadaan ekstrim minimum dan ekstrim maksimum. Nah, nilai ekstrim minimum dan nilai ekstrim maksimum ini biasanya sudah kita dapatkan dari data-data desain yang berada di dalam tahap awal sistem konsep itu. Nah, nilai itu kemudian kita masukkan di sini supaya kita bisa hitung untuk kondisi minimum atau untuk kondisi maksimum, temperatur atau tekanan dan parameter lain yang dibutuhkan itu kondisinya seperti apa gitu. Nah, itu harus diterapkan di dalam proses flow diagram. Jadi di dalam proses flow diagram ini bukan cuman sekedar gambar ya, tapi juga sudah ada hitungannya dan hitungannya itu dimasukkan di sini. Nah, supaya dengan melihat gambar itu kita juga bisa melihat nilai-nilai yang sudah dihitung ya. Jadi nilai minimum, normal dan maksimum sehingga nanti bisa terkoneksi dengan peralatan yang lain sesuai dengan hitungan yang sudah kita tentukan sebelumnya ya. Nah, yang nggak perlu dimasukkan di PFD ini adalah misalnya pipe classes, karena ini sudah terlalu detail ya. Kemudian pipeline numbers itu dimasukkan nanti di PNID. Kemudian isolation and shut-off valve juga nggak perlu dimasukkan di sini. Maintenance fan and drains juga nggak perlu. Relief and safety valves ini lebih ke safety drawing ya. Code class information juga ini nggak perlu dimasukin di sini. Jadi ini biasanya dimasukin di drawing lain yang lebih detail ya. Nah, ini adalah salah satu simbol yang bisa nanti adik-adik pelajari lebih lanjut ya. Untuk bisa membaca PFD, kita juga harus mengenal simbol yang ada dalam PFD. Ya, nanti bisa dilihat nih contohnya alat sentrifugal, ada macam-macam ya jenisnya. Ada yang paling umum dipakai itu adalah centrifugal pump. Jadi centrifugal pump ini juga jenisnya beda-beda, nanti bisa dilihat di sini. Kemudian ada centrifugal blower, centrifugal kompresor, dan sebagainya. Nah, selain alat sentrifugal, itu juga ada namanya heat exchanger. Ini kan alat yang common banget ya. Pada praktikum juga kita sudah mengenal tentang heat exchanger. Nah, simbolnya itu kayak gini. Ada macam-macam heat exchanger ya. Nah, nanti disesuaikan dengan heat exchanger yang kita mau pakai. Nah, selain itu juga ada crusher ya. Crusher ini berfungsi untuk mengubah dimensi dari ukuran dimensi yang lebih besar menjadi dimensi lebih kecil. Jadi ada macam-macam juga jenisnya di sini, ada hammer crusher, ada jaw crusher dan sebagainya. Kemudian ada juga dryer ya. Dryer ini untuk mengeringkan ya, sehingga uap air atau kandungan airnya bisa hilang. Nah, dryer di sini macam-macam juga nih. Ada heat consumer, spray dryer, ada drying secara umum ya, ada drying oven ya, macam-macam di sini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada juga general VFD symbols, nanti bisa disesuaikan dengan equipment yang kita mau pakai. Jadi misalnya di sini adik-adik mau menggambar PFD untuk furnace, ada di sini. Kemudian ada juga fluid cracking, ada automatic stoker, ada electric motor, ada hydro cracking dan sebagainya. Ya. Kemudian ada juga di sini mixer ya. Mixer ini adalah peralatan umum yang biasanya dipakai di dalam satu proses equipment. Nah, di sini ada jenis-jenis mixer, nanti bisa disesuaikan juga. Kemudian ada juga piping fitting ya. Piping fitting nanti disesuaikan dengan pemakaian. Ada exhaust head, strainer, dan sebagainya. Kemudian ada juga simbol-simbol PFD yang lain, misalnya untuk conveyor. Kemudian ada juga box truck dan sebagainya ya. Nah, nanti untuk simbol yang lain, adik-adik bisa lihat di link berikut ini di vistaprojects.com PFD symbols. Jadi ada cukup banyak simbol-simbol yang bisa kita pakai di sini. Nah, selain itu juga ini saya simpulkan ada beberapa static equipment yang biasanya dipakai untuk PFD. Jadi contohnya drum, pasti tahu ya drum. Kemudian ada tangki itu ada macam-macam tipenya, ada dome roof tank, ada cone roof tank, ada juga internal floating roof tank. Jadi kalau internal floating roof tank ini dia ketinggian dari roof tanknya itu bisa disesuaikan dengan jumlah fluida yang ada di dalamnya.
Ya, kemudian ada spire, tower, furnace, dan tangki secara umum, ya. Selain itu juga ada simbol untuk lines, ya. Ini lines yang dipakai pada setiap equipment yang akan kita gunakan. Jadi misalnya kalau untuk future equipment artinya alat ini nggak dipasang sekarang, tapi untuk kedepannya itu bakalan diinstal. Misalnya kita mau buat drawing untuk 10 tahun ke depan, ya. Nah, kita tahu bahwa untuk desain yang plan B itu bakalan membutuhkan peralatan ini. Ya, misalnya 2 tahun ke depan. Nah, itu kita tuliskan future equipment di situ dengan garis putus-putus. Kemudian yang paling penting untuk major proses yang mengkaitkan antara satu major equipment dengan yang lain itu harus pakai garis yang bercetak tebal, ya. Kemudian untuk minor proses itu garis yang biasa aja. Untuk pneumatik, ya, itu pakai garis, kemudian ada strip 2 dan sebagainya. Ini untuk hidrolik, capillary tubing, electromagnetic signal, dan sinyal elektrik. Nah, berikutnya untuk valves. Valve ini sebenarnya banyak dipakai untuk PNID, ya. Jadi saya masukkan aja di sini sekalian supaya nanti pada saat kita belajar PNID saya nggak perlu mengulang lagi untuk simbol. Jadi di sini adalah contoh simbol untuk valves. Adik-adik bisa lihat ada macam-macam valves di sini. Ada needle valve, ada gate valve, angle valve, orifice valve, rotameter, dan sebagainya, ya. Nah, di sini juga ada simbol lain nih untuk valve. Sebenarnya apa sih bedanya simbol yang di sini dengan yang sebelumnya? Sebenarnya sama aja, cuman biasanya setiap company itu punya jenis simbol valve yang berbeda-beda, ya. Jadi standar simbolnya itu beda-beda untuk valve. Nah, jadi nanti misalnya Shell dengan BP atau dengan even Pertamina itu dia punya jenis-jenis simbol valve-nya beda-beda. Nanti caranya di setiap PNID itu pasti akan ada namanya legend, ya. Adik-adik nanti lihat di situ di legendnya jenis-jenis valve yang dipakai untuk masing-masing company itu apa. Nah, itu harus disesuaikan dengan gambar yang kita mau baca atau kita mau buat, ya. Jadi nggak bisa standar dalam satu company dipakai untuk company yang lain khusus untuk valve, ya. Jadi harus hati-hati. Nah, kemudian untuk simbol instrumen. Biasanya kalau simbol untuk instrumen ini general, ya, sama untuk perusahaan yang beda-beda. Jadi ini biasanya common. Ini sudah merupakan standar, ya. Nah, ini ada dua huruf. Huruf yang pertama itu biasanya mengidentifikasikan measure variable. Jadi biasanya ada 4, yaitu tekanan, temperatur, aliran, dan level, ya. Jadi 4, P, T, F, L, ya. Nah, kemudian huruf yang kedua itu menunjukkan fungsi yang akan diukur. Jadi bisa indikator, recorder, controller, sama transmitter. Indikator itu biasanya dia cuma mengidentifikasikan aja. Kalau recorder itu dia bisa merekam. Kalau controller ya otomatis pasti bisa mengendalikan, ya, atau mengontrol. Kemudian transmitter dia mentransmisikan sinyal. Itu bedanya, ya. Jadi nanti disesuaikan dengan tipe instrumen yang ada di lapangan yang kita ingin pakai. Nah, kemudian di sini untuk lebih jelasnya ada berbagai macam letter, ya, atau huruf mulai dari A sampai Z, nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya kita contohnya nih ada F, I, berarti huruf pertama F, ya, first letternya F. F itu apa? Berarti flow rate, ya, flow rate. Kemudian huruf yang keduanya I. I apa? Di situ indicate, berarti flow rate indikator. Ya, jadi cara bacanya kayak gitu. Kemudian FT. FT tadi apa? Yang pertama F itu adalah flow rate, kemudian huruf yang kedua apa? T. T itu apa? Di sini kita lihat T itu adalah transmit untuk huruf yang kedua. Ya, jadi harus dilihat. T pada huruf yang pertama itu beda dengan T pada huruf yang kedua. T pada huruf yang pertama itu apa? Temperatur. T pada huruf yang kedua itu adalah transmit. Jadi harus dilihat di huruf mana yang kita akan baca. Nah, simbol instrumen itu juga bisa dibedakan dari di mana instrumen itu diletakkan, ya. Jadi kalau di sini kita lihat ada satu lingkaran di mana di tengahnya itu ada garis
yang lurus ya, tidak putus-putus tapi lurus. Nah, ini artinya bahwa instrumen itu berada di lokasi di mana bisa dijangkau oleh operator di lapangan dan juga bisa dikontrol di display yang ada di operator station. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini ada garis putus-putus, nah berarti dia berada di remote location yang berada di belakang kontrol panel. Artinya biasanya dia agak tersembunyi ya, tidak bisa dijangkau dengan mudah. Kemudian ada yang field mounted. Field mounted itu artinya dia kosong, nggak ada garisnya sama sekali. Itu berarti dia hanya bisa diakses di lapangan. Dia nggak bisa dilihat di monitor, dia hanya bisa diakses di lapangan. Kemudian kalau misalnya dia bentuknya lingkaran, ada 2 garisnya di tengah, itu berarti dia berada di local control panel ya. Itu arti dari simbol-simbolnya. Oke, saya kira itu aja untuk pengenalan simbol dari PFD ini. Kalian bisa cek lagi, ada cukup banyak referensi dari simbol-simbol PFD dan PNID yang bisa dipakai. Semoga ini bisa mewakili dari simbol-simbol umum yang nantinya kita akan pakai dalam topik pembacaan PFD dan PNID yang berikutnya. Oke, saya kira itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar ya. Bye.